Kisah Orang Kudus. Hari ini, tanggal 30 Januari. 1. Santo Gerardus. Pengaku iman. Gerardus adalah kakak Santo Bernardus. Ia mula-mula tidak mau masuk biara. Tetapi setelah terluka dalam perang, ditawan dan secara ajaib dibebaskan. Ia mengikuti adiknya dalam kehidupan membiara dalam pertapaan yang menganut aturan keras. Ia meninggal dunia pada tahun 1138. 2. Santa Batildis. Pengaku iman. Ketika masih gadis, ia dijual kepada seorang pejabat istana. Tetapi kemudian ia dinikahi oleh raja. Sepeninggal suaminya, ia memerintah sampai puteranya dewasa dan menggantikannya sebagai raja. Batildis kemudian menjadi suster biasa di Chelles, Perancis. Ia meninggal dunia pada tahun 680. 3. Santa Maria Watt. Pengaku iman. Maria Watt hidup antara tahun 1585 sampai tahun 1645. Puteri bangsawan Inggris ini berkali-kali terpaksa mengungsi karena ingin mengikuti misa kudus. Sebab perayaan Ekaristi dilarang oleh Ratu Elizabeth. Pada umur 20 tahun ia melarikan diri ke Belgia untuk masuk biara Claris. Ia mencoba 2 kali, tetapi selalu gagal walaupun sudah berusaha setaat mungkin pada aturan biara. Akhirnya ia mendirikan kumpulan wanita yang hidup bersama tanpa klausura atau pakaian biara. Sebab, mereka mau kembali ke Inggris untuk memperkuat iman umat yang dianiaya. Beberapa kali pulang, dikejar-kejar, dipenjarakan dan dihukum. Namun ia dibebaskan lagi. Ia kemudian kembali ke Belgia, memimpin puteri-puteri Inggris dan berusaha mendapatkan pengakuan dari Sri Paus di Roma. Di Munchen ia dipenjarakan sebagai seorang bid'ah. Dan pada tahun 1631, suster-suster Jesuitnya dilarang oleh Paus. Namun akhirnya ia direhabilitir dan perjuangannya supaya kaum wanita boleh merasul seperti kaum pria diterima oleh pejabat gereja yang masih berpikiran kolot. 4. Beato Sebastianus. Imam. Sebastianus berasal dari keluarga miskin. Keluarganya sangat mengharapkan agar ia membantu menghidupi keluarganya. Tetapi cita-citanya untuk menjadi seorang imam lebih menggugah dan menarik hatinya daripada keadaan keluarganya yang serba kekurangan itu. Ia masuk seminari dan mengikuti pendidikan imamat. Banyak sekali tantangan yang ia hadapi selama masa pendidikan itu, terutama karena ia kurang pandai untuk menangkap semua mata pelajaran yang diajarkan. Ia sendiri sungguh-sungguh insyaf akan kelemahannya. Satu-satunya jalan keluar baginya adalah dengan melipat gandakan usaha belajarnya. Perjuangannya yang gigih itu akhirnya memberikan kepadanya hasil akhir yang menyenangkan. Ia mencapai cita-citanya menjadi imam. Karyanya sebagai imam dimulainya di Torino. Sebagaimana biasa, ia selalu melakukan tugasnya dengan rajin, sabar, bijaksana dan penuh cinta kepada umatnya. Tarekatnya sungguh senang karena mendapatkan seorang anggota yang sungguh-sungguh menampilkan diri sebagai tokoh teladan dalam perbuatan-perbuatan baik. Selama 60 tahun ia mengabdikan hidupnya pada Tuhan, gereja dan umatnya. Tuhan berkenan mengaruniakan kepadanya rahmat yang luar biasa, yaitu kemampuan membuat mukjizat. Jabatan uskup Torino yang ditawarkan kepadanya ditolaknya dengan rendah hati. Ia lebih suka menjadi seorang imam biasa di antara para umatnya. Tentang hal ini Sebastianus berkata, "Apa artinya menjadi abdi-abdi Tuhan? Artinya,
mengutamakan kepentingan Tuhan daripada kepentingan pribadi, memajukan karya penyelamatan Allah dan kerajaannya kepada manusia. Semuanya itu harus dilakukan di tengah-tengah umat. Imannya yang kokoh kepada Allah dan kesetiaannya kepada panggilan imamatnya, membuat dirinya menjadi satu terang dan kekuatan kepada sesama manusia, terlebih rekan-rekan imamnya setarekat. Ia meninggal dunia pada tahun 1740. Santo Gerardus, Santa Batildis, Santa Maria Watt dan Beato Sebastianus, doakanlah kami. Kak Carla Channel.